Selamat pagi, para pembaca setia yang mencintai kisah-kisah kehidupan yang menenangkan. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang bagaimana sebuah pengalaman aneh yang saya alami pada suatu pagi dalam perjalanan ke kantor telah mengubah seluruh hidup saya. Jika bukan karena isyarat aneh dari ibu kandung saya pagi itu, mungkin saya akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Bagaimana perasaan Anda jika orang yang paling Anda percayai di rumah Anda sendiri ternyata mencoba mengkhianati Anda? Kisah ini akan segera dimulai. Nama saya Sari. Tahun ini usia saya 28 tahun, dari luar. Kehidupan pernikahan saya tampak damai dan bahagia di mata siapapun. Saya seorang karyawati biasa di sebuah perusahaan yang stabil. Dan pendapatan suami saya, Bima, yang bekerja di perusahaan konstruksi, juga cukup baik. Kami tinggal bersama ibu mertua saya, Ibu Ratna, dan adik ipar saya, Adi. Sekilas, rumah kami tampak biasa saja, tidak berbeda dengan keluarga lain, namun, hanya saya yang tinggal di dalam rumah itu yang tahu. Di balik kenormalan itu, tersembunyi sebuah kebenaran pahit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ibu saya selalu menasihati saya. Sari, anak perempuan yang sudah menikah memang harus bijaksana, tapi bukan berarti kamu harus hidup menderita karena terus-menerus dizalimi. Jika terjadi sesuatu, percayalah pada intuisimu. Saya sudah bosan mendengar nasihat itu, dan selalu menganggapnya sebagai kekhawatiran ibu yang berlebihan. Sampai saat itu, tidak pernah ada kejadian besar yang menimpa saya. Namun, tepat pada hari itu, nasihat ibu seolah menjadi sebuah ramalan. Pagi itu, seperti biasa, saya sibuk bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat fajar mulai menyingsing, saya sudah mengenakan pakaian, mengambil tas, dan berjalan menuju pintu depan. Kebetulan, sejak kemarin ibu saya sedang menginap di rumah kami. Beliau mampir karena ada urusan di pasar terdekat dan memutuskan untuk bermalam. Saat saya hendak melangkah keluar, tiba-tiba ibu mencubit pergelangan tangan saya dengan lembut. Tatapan matanya penuh kekhawatiran, dan ada aura aneh seolah ingin mencegah sesuatu. Saya terkejut dan menoleh ke arahnya. "Ibu, kenapa?" Ibu hanya menggelengkan kepala sedikit dan berbisik dengan suara pelan namun tegas. "Pelan-pelan saja perginya. Siapa tahu, nanti coba pulang lagi sebentar ke rumah." Saya tidak mengerti apa maksud ibu, tetapi saya mengangguk setuju dan meninggalkan rumah. Namun, belum sampai 100 meter, hati saya mulai gelisah. Sentuhan cubitan lembut ibu di pergelangan tangan saya terasa seperti sinyal yang tidak bisa diabaikan. Jantung saya mulai berdebar lebih kencang dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Saya berhenti sejenak, ragu-ragu, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat baru memasuki gang, saya melihat gerbang rumah kami sedikit terbuka. Aneh sekali. Setiap kali berangkat kerja saya selalu memastikan gerbang terkunci rapat. Dikuasai firasat buruk, saya mengendap-endap mendekati pintu. Dengan tangan gemetar, saya mendorong pintu, dan pemandangan di depan mata membuat saya membeku di tempat. Di ruang tamu, suami saya, Bima, sedang duduk bersama seorang wanita asing. Mereka duduk sangat berdekatan dan berbicara dengan akrab, seolah sudah saling kenal sejak lama. Yang lebih membuat saya terkejut adalah tumpukan dokumen di atas meja. Mereka berbisik tentang sesuatu. Samar-samar saya mendengar kata-kata seperti balik nama, sertifikat rumah, dan saham. Darah saya seolah membeku. Selama beberapa detik, saya berdiri terpaku, seolah kehabisan napas. Saat itu, wanita itu menoleh, dan mata kami bertemu. Wanita itu tampak berusia pertengahan 40 tambalan, berpakaian glamor dengan lipstik merah menyala. Dia tidak tampak terkejut sedikit pun, malah tersenyum penuh arti sambil mengangkat sedikit sudut bibirnya. Baru saat itulah suami saya, Bima, menyadari kehadiran saya. Dia terlonjak kaget, wajahnya pucat pasi, dan langsung berdiri. Dia tergagap. "Sasari, kamu belum berangkat kerja?" Saya berusaha menekan hati yang bergetar dan bertanya dengan suara setenang mungkin. "Siapa ibu ini?"
Dan apa yang sedang kalian lakukan? Wanita itu sama sekali tidak panik. Dia berdiri, dengan anggun merapikan syalnya, dan berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, halo. Saya datang untuk membicarakan bisnis dengan Mas Bima. Kenapa kaget begitu? Saya menatap suami saya, tetapi dia menghindari tatapan saya dan terus melihat ke arah lain. Sikap canggungnya membuat hati saya semakin panas. Saat itu saya sadar, jika saya tidak kembali, saya tidak akan pernah tahu pertemuan mencurigakan ini. Sentuhan cubitan ibu di pergelangan tangan saya pagi ini. Itu adalah intuisi ibu yang luar biasa akurat. Udara di dalam ruangan terasa begitu tegang, seolah bisa diiris dengan pisau. Suara detik jam di dinding terdengar sangat keras. Wanita itu sepertinya tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Dia melirik Bima sekali, lalu kembali menatap saya sambil tersenyum. Karena kamu sudah kembali tepat waktu, saya juga tidak perlu berbelit-belit lagi. Dokumen ini tentang rumah ini. Mas Bima sudah menyetujui beberapa syarat, sekarang tinggal tanda tangan saja. Mendengar itu, kaki saya lemas dan saya hampir saja jatuh terduduk. Rumah ini adalah hadiah dari orang tua saya saat kami menikah, dan terdaftar atas nama kami berdua. Mungkinkah suami saya berniat menjual rumah ini tanpa berdiskusi sedikit pun dengan saya? Dengan langkah gemetar, saya mendekati meja dan melihat salinan sertifikat rumah serta dokumen-dokumen yang penuh tulisan tangan. Darah saya terasa mendidih. Saya menoleh ke arah suami saya dan bertanya dengan suara nyaris menangis. Bima, apa-apaan ini semua? Suami saya hanya menunduk dalam-dalam sambil menyeka keringat di dahinya. Setelah beberapa saat, barulah dia membuka mulut. Sari, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Namun, sebelum saya sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki dari dapur. Itu adalah ibu mertua saya, Ibu Ratna. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada sorot mata yang mencurigakan. Melihat saya, ibu mertua berkata dengan dingin, "Loh, Sari sudah pulang." Baguslah. Kebetulan ada yang perlu dibicarakan oleh seluruh keluarga. Saya membeku di tempat. Ternyata bukan hanya suami saya, ibu mertua pun terlibat dalam masalah ini. Ibu mertua duduk di sofa, dengan santai menuang teh, dan berkata, "Rumah dan tanah ini tidak bisa kamu kuasai sendiri. Aku dan Bima sudah berdiskusi dan setuju untuk membalik nama demi keuntungan kita. Ibu ini adalah Ibu Wulan, rekan bisnis keluarga kita." Setiap kata yang diucapkan ibu mertua membuat seluruh tubuh saya gemetar karena marah. Saya teringat wajah ibu saya pagi tadi, yang menatap saya dengan penuh kekhawatiran, dan cubitan lembutnya yang seolah menjadi peringatan. Semuanya sudah direncanakan. Di dalam hati saya, keterkejutan, rasa sakit dan kemarahan berbaur menjadi satu. Namun, yang paling penting, saya tahu saya tidak bisa diam saja. Saat itu, udara di ruang tamu terasa begitu berat, seolah satu kesalahan kecil dalam berbicara bisa meledakkan segalanya. Dengan mata memerah, saya berdiri diam sambil menatap bergantian suami saya, ibu mertua, dan wanita asing itu. Tanpa sadar, saya mencengkeram tas begitu erat hingga jari-jari saya terasa kebas. Ratusan pertanyaan muncul di kepala saya, tetapi mulut saya terkunci. Hanya napas saya yang terengah-engah. Wanita bernama Ibu Wulan itu duduk dengan tenang seolah berada di rumahnya sendiri, menyeruput tehnya. Dia melirik saya, menunjukkan sikap angkuh seolah kehadiran saya tidak akan mengubah situasi sedikit pun. Senyum tipisnya membuat perut saya mulas, tetapi saya berusaha keras menjaga ketenangan. Dengan suara serak, saya bertanya kepada ibu mertua, "Ibu, saya ingin mendengar penjelasan yang jelas. Ada apa sebenarnya ini? Mengapa sertifikat rumah kami ada di sini?" Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tatapan yang luar biasa tenang. "Sari, kamu juga menantu di rumah ini, jadi dengarkan baik-baik. Rumah dan tanah ini adalah aset kita bersama, bukan milikmu seorang. Aku dan Bima sudah berdiskusi untuk membalik nama kepada orang yang kami kenal untuk dijadikan modal usaha nanti.
Jangan khawatir. Ini semua demi kebaikan keluarga kita. Mendengar itu, saya merasa seperti ditampar. Demi keluarga, kata-kata itu bergema tajam di kepala saya. Sejak kapan hak saya atas rumah yang diberikan orang tua saya ini bisa diabaikan begitu saja? Saya menoleh ke arah suami saya dan bertanya dengan suara bergetar, "Bima, kamu juga setuju dengan semua ini?" Dia menghindari tatapan saya dan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia menghela napas dan mencoba menenangkan saya. "Sari, tenang dulu dan dengarkan aku. Ini semua demi keluarga kita. Untuk investasi, kita butuh modal kan? Supaya nanti kita bisa hidup lebih baik. Tolong jangan berpikir kalau aku dan ibu berbuat salah." Saat itu, saya merasa hancur lebur. Ternyata suami saya telah bersekongkol dengan ibunya untuk menipu saya dan memutuskan masalah paling krusial di keluarga kami secara sepihak. Selama ini saya berhemat, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk keluarga, sementara mereka merencanakan hal ini di belakang saya. Saya tertawa getir. Suara tawa itu terdengar seperti tangisan. Jadi, aku sebagai pemilik rumah ini dan putri yang menerima rumah ini dari orang tuaku, tidak punya hak suara sama sekali. Ibu Ratna mendengus dan berkata dengan nada menghina. Seorang istri itu harus ikut suaminya. Sejak rumah ini menjadi milik kalian berdua, Bima juga punya hak untuk memutuskan. Aku sarankan, jangan terlalu keras kepala. Apa gunanya perempuan cuma memegang sertifikat rumah? Kalau tidak bisa memikirkan suami, yang ada hanya akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung saya. Saya teringat wajah ibu saya pagi tadi, yang mencubit tangan saya dengan lembut, tatapan matanya yang penuh firasat buruk. Hati saya hancur, dan air mata mulai menggenang, tetapi saya menggigit bibir agar tidak menangis. Saya tidak mau menangis di depan orang-orang yang merendahkan saya ini. Saat itu, Ibu Wulan perlahan membereskan tumpukan dokumen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Masalah ini sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan." Tapi waktu tidak menunggu, jadi cepatlah ambil keputusan. Kalau tanda tangan hari ini, semua proses bisa selesai dengan cepat. Dia bangkit berdiri, menatap saya untuk terakhir kalinya dengan senyum menantang, lalu pergi dengan santai. Suara hak sepatunya menjauh di ujung gang, meninggalkan keheningan yang berat di dalam ruangan. Saya terduduk lemas di sofa dan menutupi wajah dengan kedua tangan. Rasa pengkhianatan dan direndahkan membuat saya sesak napas. Di satu sisi, ada suami yang saya percayai akan menemani seumur hidup. Di sisi lain, ada ibu mertua yang selalu memperlakukan saya sebagai orang luar dan mencoba mendominasi. Kini mereka berdua bersekongkol di belakang saya. Dan saya menjadi orang bodoh yang tidak dilibatkan dalam diskusi apapun. "Saya tidak setuju," ucap saya dengan suara tegas namun serak. "Rumah ini adalah aset dari orang tua saya. Siapapun yang ingin membalik nama harus mendapatkan persetujuan saya." Ibu Ratna menggebrak meja dan melotot. "Sari, jangan lupa posisimu sebagai menantu di rumah ini. Rumah ini bukan milikmu sendiri. Kalau aku bilang lakukan, ya lakukan. Berani-beraninya kamu membantah." Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke mata ibu mertua. Saya memang menantu, tapi saya juga pemilik rumah ini. Tanpa tanda tangan saya, tidak ada yang bisa menjual rumah ini. Mendengar itu, Ibu Ratna terdiam sejenak, dan wajah Bima menjadi pucat pasi. Saya sadar, mulai saat ini, saya telah memulai perang tak kasat mata dengan keluarga suami saya. Sore itu, saya tidak masuk kerja dan langsung menuju rumah orang tua saya. Begitu melihat saya, ibu langsung bertanya dengan cemas, "Kenapa pulang cepat sekali hari ini? Ada masalah?" "Sari?" Melihat tatapan hangat ibu, saya tidak tahan lagi. Saya memeluknya dan menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. Saya menceritakan semuanya, mulai dari saat ibu mencubit tangan saya pagi tadi, hingga melihat dokumen balik nama di tangan wanita asing itu. Ibu memeluk bahu saya dan hanya bisa menghela napas.
Firasatku benar. Nak, ibu tidak mau terlalu ikut campur urusan rumah tanggamu, tapi masalah rumah ini berbeda. Kamu harus tegar. Sekali kamu mengalah, nanti kamu akan kehilangan segalanya. Kata-kata ibu meresap jauh ke dalam hati saya. Saya menyeka air mata dan bertekad untuk melindungi aset yang telah diberikan orang tua saya. Saya tidak bisa mengubah kepercayaan mereka menjadi rasa malu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suara kipas angin yang berputar seolah mendesak saya. Saya berpikir, mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya diam dan pasrah. Betapapun sakitnya, saya harus menghadapi kebenaran. Saat fajar menyingsing, saya telah membuat keputusan. Saya harus mencari tahu siapa wanita itu, mengapa ibu mertua dan suami saya bekerja sama dengannya. Dan yang terpenting, saya harus menemukan cara untuk melindungi rumah ini. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang tua yang telah mempercayai saya. Meskipun kepala saya terasa berat karena tidak tidur semalaman, satu hal menjadi jelas di benak saya. Saya harus mengungkap kebenaran dari semua ini dengan tangan saya sendiri. Saya tidak bisa lagi membiarkan suami dan ibu mertua saya bertindak sesuka hati. Rumah ini adalah wujud kepercayaan dan cinta dari orang tua saya. Saya tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Pagi itu, saya berpura-pura bersiap-siap ke kantor seperti biasa. Tetapi alih-alih pergi ke perusahaan, saya memutuskan untuk mencari tahu tentang wanita bernama Ibu Wulan itu. Saya hanya samar-samar mengingat wajahnya yang tajam, pakaiannya yang glamor, dan sikapnya yang sangat percaya diri saat membicarakan balik nama sertifikat. Orang biasa tidak akan bisa bersikap kurang ajar seperti itu. Tiba-tiba, terlintas di benak saya bahwa dia mungkin bukan sekadar rekan bisnis seperti yang dikatakan ibu mertua, melainkan memiliki hubungan rumit dengan suami saya. Saya memulai penyelidikan dengan bertanya secara hati-hati kepada beberapa rekan kerja Bima. Saya berpura-pura berencana membeli tanah dan mendengar desas-desus tentang seorang agen properti hebat bernama Ibu Wulan, lalu bertanya apakah ada yang mengenalnya. Setelah beberapa rekan menggelengkan kepala, akhirnya seorang rekan Bima angkat bicara. "Oh, Ibu Wulan yang rambutnya heboh dan pakaiannya modis itu ya? Saya pernah lihat dia beberapa kali datang mencari Mas Bima. Katanya sih jaringannya luas di dunia properti. Tapi kelihatannya mereka sangat akrab, tidak seperti sekadar hubungan kerja." Mendengar itu, jantung saya seolah jatuh. Firasat saya benar. Wanita itu dan Bima bukan sekadar hubungan bisnis biasa. Saya merasa sesak napas dan bersandar di dinding. Kedua tangan saya terasa dingin. Saya teringat tatapan wanita itu kemarin, yang menatap suami saya dengan tatapan menantang namun terasa akrab. Kecurigaan mengerikan merayap di benak saya. Mungkinkah mereka sepasang kekasih? Saya berusaha untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat. Saya butuh bukti. Saya diam-diam kembali ke rumah orang tua saya. Melihat ekspresi kosong saya, ibu khawatir, tapi saya hanya memeluknya dan berbisik, "Bu, aku butuh waktu lebih. Aku ingin tahu kebenarannya sampai tuntas." Ibu menghela napas dan menggenggam tangan saya. Suaranya terdengar sedih. "Nak, apapun yang kamu lakukan, tidak apa-apa, tapi kamu harus tetap tenang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Sore harinya, saya pulang lebih awal dari biasanya. Rumah sepi, hanya terdengar suara musik dari kamar Adi, adik ipar saya. Saya masuk diam-diam dan menemukan beberapa lembar kertas berserakan di ruang tamu. Saat saya memungutnya, jantung saya berdebar kencang. Itu adalah salinan sertifikat rumah dan daftar harga apartemen mewah. Di sudut salah satu kertas, tertulis dengan tulisan tangan Bima, "Kontak Ibu Wulan, 93. Saya mencengkeram kertas itu dengan tangan gemetar. Bima tidak hanya membahas ini sekali. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Dokumen-dokumen ini adalah bukti bahwa dia terlibat jauh dalam transaksi properti bersama wanita itu. Saya merasakan pengkhianatan yang luar biasa. Saat itu,
Adi keluar dari kamarnya sambil membawa kaleng bir dan terkejut melihat saya. Dia tergagap. Mbak Sari, sudah pulang? Saya menatap lurus ke mata Adi dan bertanya dengan suara serak. Adi, apa kamu tahu sesuatu tentang orang bernama Ibu Wulan ini? Adi menunduk. Jelas sekali dia menyembunyikan sesuatu. Saya mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya, dan berkata dengan suara pelan namun tegas, jujur saja. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau kamu masih menganggapku sebagai keluarga, tolong katakan padaku. Adi menghela napas dan menggaruk kepalanya. Aku juga tidak tahu banyak, Mbak. Aku hanya dengar Ibu dan Mas Bima bicara. Katanya Ibu Wulan itu orang kaya dan mau mendirikan perusahaan bersama Mas Bima. Selebihnya aku tidak tahu. Saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan sekadar masalah rumah. Ini adalah konspirasi yang jauh lebih besar. Saya tidak percaya suami yang saya pilih untuk seumur hidup bisa bersekongkol dengan ibunya sendiri, memperlakukan saya sebagai orang luar, dan merencanakan semua ini. Malam itu, ketika Bima pulang, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya menyiapkan makan malam seperti biasa, membereskan rumah, dan mengobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi di dalam hati, saya mengamati setiap gerak-gerik dan tatapan matanya. Saya melihat Bima terus-menerus memeriksa ponselnya, beberapa kali tersenyum sambil mengetik pesan dengan cepat. Hati saya sakit. Rasanya ingin sekali berteriak dan menuntut penjelasan, tapi saya menahannya. Saya tahu jika saya membuat keributan sekarang, posisi saya akan menjadi tidak menguntungkan. Saya butuh waktu untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Saat malam semakin larut, saya berbaring membelakangi suami saya, tetapi mata saya terbuka lebar dalam kegelapan. Suara napas Bima yang teratur di belakang saya justru membuat saya merasa sesak. Saya teringat nasihat dan tatapan khawatir ibu saya. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menjadi boneka yang dipermainkan oleh siapapun. Keesokan paginya, begitu Bima berangkat kerja, saya mendatangi tetangga kami, Bu Asih, yang sudah lama akrab dengan keluarga kami. Beliau adalah orang yang bijaksana dan sangat perhatian dengan lingkungan sekitar. Setelah saya menceritakan garis besar masalahnya, Bu Asih mengerutkan kening. Ibu Wulan itu. Ibu juga pernah lihat beberapa kali. Dia baru pindah ke kompleks sebelah, tapi sering bawa mobil mewah dan setiap hari dandanannya heboh. Ibu juga pernah lihat dia mampir ke rumahmu 3 atau 4 kali. Bahkan sekali, ibu lihat dia panggil-panggil Mas Bima di depan gerbang pas sudah larut malam. Mendengar itu, telinga saya berdengung dan keringat dingin mengalir di tubuh saya. Kebenaran semakin jelas. Wanita itu bukan hanya terkait masalah rumah, tetapi sudah sejak lama bertemu secara akrab dengan suami saya. Saya merasa seluruh tenaga saya terkuras dan terduduk lemas di kursi. Bu Asih menatap saya dengan iba dan menepuk bahu saya dengan lembut. Nak, dengarkan nasihat ibu. Masalah rumah itu masalah besar. Jangan pernah menyerah begitu saja. Bertahanlah, dan jangan biarkan mereka menipumu. Saya menelan air mata dan mengangguk. Saya tahu. Sekarang saya harus bersiap untuk bertarung secara terbuka. Sejak masuk ke rumah ini, saya selalu hidup dengan sabar dan menahan diri. Tetapi sekarang saya sadar, kesabaran saya hanya akan membuat saya kehilangan lebih banyak. Saya tidak punya tempat lagi untuk mundur. Malam itu, saya kembali ke rumah dan menghadapi ibu mertua serta suami saya secara langsung. Saya berbicara dengan penekanan pada setiap kata. Saya sudah tahu siapa Ibu Wulan itu. Kalau Ibu dan Mas Bima terus mencoba menipu saya juga tidak akan lagi menganggap tempat ini sebagai rumah saya. Mendengar sikap saya, Bima dan Ibu Ratna sama-sama terkejut. Bima mencoba mengatakan sesuatu, tetapi saya mengangkat tangan dengan tatapan tegas untuk menghentikannya. Selama ini saya sudah banyak bersabar, tapi saya bukan orang bodoh. Mulai hari ini, sertifikat rumah akan saya simpan. Siapapun yang mau menyentuhnya, harus langkahi saya dulu.
Ruangan mendadak sunyi senyap. Hanya suara detik jam yang terdengar. Saya tahu, dengan satu kalimat ini, badai yang lebih besar akan datang, tetapi saya sudah siap. Setelah pernyataan tegas saya, suasana di rumah menjadi beku. Suami saya, Bima, duduk termenung di sofa, sementara ibu mertua menatap saya dengan tajam dan wajah kaku. Udara terasa begitu berat hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Saya tahu saya telah mendorong diri saya ke tepi jurang, tetapi saya tidak bisa mundur lagi. Jika saya terus diam, rumah ini pasti akan lepas dari tangan saya. Ibu Ratna menyeringai sinis dan berkata, "Nak, kamu pikir aku tidak tahu akal-akalanmu? Kamu mau menguasai rumah ini sendirian supaya nanti punya pegangan kalau mau pulang ke rumah orang tuamu. Tapi ingat, sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, kamu harus memikirkan keluarga suami, bukan hanya kepentinganmu sendiri." Setiap kata dari ibu mertua terasa seperti belati yang menusuk hati saya. Saya menahan amarah yang membara dan menarik napas dalam-dalam. Saya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan jelas, "Ibu, ini bukan hanya milik saya, tetapi juga aset yang diberikan orang tua saya untuk kami berdua. Saya punya tanggung jawab untuk menjaganya. Begitu pula Mas Bima. Tapi jika Mas Bima bekerja sama dengan ibu untuk menjual rumah ini kepada orang lain, maaf, saya tidak akan pernah setuju." Baru saat itulah Bima angkat bicara dengan suara bergetar. "Sari, jangan bicara begitu pada ibu. Aku melakukan ini semua demi masa depan. Kita butuh modal untuk mengembangkan bisnis, supaya suatu hari nanti kita bisa hidup lebih baik. Kalau hanya terpaku di rumah ini, tidak akan ada yang berubah." Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya dengan pilu, "Demi masa depan. Masa depan siapa? Masa depan kita sebagai keluarga. Atau masa depan wanita itu? Bisakah kamu bersumpah di depanku bahwa kamu tidak punya hubungan terlarang dengannya?" Pertanyaan mendadak saya membuat wajah Bima pucat pasi. Ibu Ratna segera menyela, "Sari, jaga bicaramu. Kamu menuduh suamimu sendiri. Sudah kubilang, Ibu Wulan itu hanya rekan bisnis. Kalau tidak percaya, ya sudah. Jangan asal bicara." Saya tertawa getir. Tawa itu terdengar seperti jeritan yang terkoyak. Rekan bisnis datang sendirian ke rumah saat saya tidak ada? Rekan bisnis membahas masalah sertifikat rumah di belakang saya? Ibu, apakah saya terlihat sebodoh itu? Suasana kembali tegang. Adi, yang keluar dari kamarnya, melihat pemandangan itu dan berkata dengan bingung, "Sudah. Jangan bertengkar. Apapun masalahnya, kan bisa dibicarakan baik-baik." Tapi kata-katanya tidak ada gunanya. Malam itu, saya tidak bicara lagi. Saya mengunci pintu kamar dan berusaha mengabaikan suara gerutuan ibu mertua dari ruang tamu. Sepanjang malam saya memeluk bantal. Air mata membasahi sarungnya. Di dalam hati saya, selain amarah, ada kekecewaan yang mendalam. Suami yang saya percayai dan ibu mertua yang saya coba hormati, kini bersekongkol untuk menyudutkan saya. Keesokan paginya, saya mengambil keputusan berani. Saya mengambil cuti dari kantor, mengumpulkan semua dokumen asli rumah, dan membawanya ke ibu saya. Ibu menatap saya dengan cemas. "Sari, apa tidak apa-apa begini? Kalau semua dokumen kamu titipkan ke ibu, nanti keluarga suamimu bisa lebih marah lagi kalau tahu." Saya menggenggam tangan ibu dan berkata dengan tegas, "Ibu, ini satu-satunya cara. Cepat atau lambat mereka pasti akan mencoba mengambilnya. Lebih baik saya titipkan pada ibu. Hati saya lebih tenang." Ibu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Putriku, ibu tahu kamu menderita. Tapi kamu harus benar-benar kuat. Jangan sampai karena emosi, kamu malah merusak segalanya." Saya memaksakan senyum dan memeluk ibu erat. Di satu sisi saya merasa lega, di sisi lain saya merasa sedih. Sore itu, ketika saya kembali ke rumah, ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu. Dia menatap saya lekat-lekat dan membentak, "Sari, di mana sertifikat rumah? Sudah kucari di kamar tapi tidak ada."
Saya menjawab dengan tenang. Sudah saya bawa keluar. Mulai sekarang, jangan ada yang berpikir untuk menyentuh dokumen itu. Maaf kalau ibu tidak suka, tapi saya tidak punya pilihan lain. Ibu Ratna menggebrak meja dengan keras. Dia berteriak, berani-beraninya kamu mengambil dokumen diam-diam di belakangku. Kamu benar-benar sudah tidak menghargaiku lagi ya. Saya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan suara bergetar namun tegas. Ibu, saya tidak bermaksud tidak menghargai ibu. Saya hanya mencoba melindungi apa yang menjadi hak saya. Jika ibu benar-benar memikirkan keluarga, ibu tidak akan memaksa saya menjual rumah. Kalau ibu terus begini, saya juga terpaksa akan bertindak keras. Saat itu, Bima masuk dan melihat situasi tegang ini, lalu segera melerai. Ibu, Sari, tenanglah. Jangan dibesar-besarkan. Dokumen itu dipegang Sari juga tidak apa-apa. Mari kita bicarakan baik-baik. Tapi saya melihat sekilas kecemasan di matanya. Mungkin dia khawatir rencananya dengan Ibu Wulan akan gagal. Malam itu, karena merasa sesak, saya keluar ke halaman untuk mencari udara segar. Tiba-tiba, Bu Asih yang baru masuk gang berbisik. Sari, ibu mau bicara sebentar, hanya denganmu. Saya terkejut dan mendekatinya. Bu Asih melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Beberapa hari ini ibu perhatikan, wanita bernama Ibu Wulan itu sering muncul di kompleks ini. Kabarnya, dia sedang terlilit utang dan berusaha menjual rumah apapun untuk mendapatkan uang. Hati-hati nak. Bisa-bisa kamu ditipu, rumah hilang, uang pun melayang. Mendengar itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Ini bukan sekadar pengkhianatan emosional, tetapi konspirasi berbahaya yang bisa membuat saya kehilangan segalanya. Saya berterima kasih pada Bu Asih. Di dalam hati saya, rasa terima kasih bercampur dengan ketakutan. Malam itu, saya duduk sendirian dalam kegelapan, memikirkan langkah selanjutnya. Saya tahu semua ini belum berakhir. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, dan saya harus bersiap untuk pertempuran yang lebih sengit. Tapi kali ini, saya bukan lagi wanita yang menangis dalam kegelapan. Saya akan melawan untuk melindungi diri saya sendiri, dan untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan orang tua saya. Setelah percakapan dengan Bu Asih, saya kembali ke kamar dengan pikiran yang kalut. Kata-katanya terus terngiang di kepala saya seperti alarm. Wanita itu bukan rekan bisnis terhormat seperti kata ibu mertua, melainkan seseorang yang terdesak utang dan mencoba memanfaatkan keluarga kami untuk keluar dari krisis. Pikiran itu membuat saya merinding. Jika saya tidak mempertahankan sertifikat rumah ini, jika saya tidak mengikuti intuisi ibu dan kembali ke rumah hari itu, mungkin sekarang rumah ini sudah bukan atas nama saya lagi. Saya duduk dalam kegelapan, mendengarkan detak jam. Jantung saya terasa sesak. Saya marah pada suami dan ibu mertua saya. Tetapi di atas segalanya, saya merasakan sakit yang merobek hati. Dikhianati oleh orang di luar sana mungkin biasa. Tetapi adakah rasa sakit yang lebih besar daripada ditipu dan dikhianati oleh orang terdekat di rumah sendiri? Malam itu, Bima masuk ke kamar. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menutup pintu dan berkata pelan, Sari, apa kamu masih marah padaku? Sebenarnya aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya takut kamu akan menolak. Jadi aku membiarkan ibu yang bicara lebih dulu. Saya menahan emosi yang meluap sambil memalingkan wajah. Bima, apa kamu masih menganggapku istrimu? Masalah sebesar ini bisa kamu sembunyikan dariku? Pernahkah kamu berpikir betapa direndahkannya perasaanku? Dia menghela napas dan duduk di samping saya. Aku hanya memikirkan masa depan. Aku ingin membangun perusahaan, ingin sukses besar. Dengan gaji kita berdua saja, seumur hidup pun kita tidak akan bisa lebih baik dari sekarang. Saya menatap lurus ke matanya dengan berlinang air mata. Dengan menjual aset pemberian orang tuaku, pernahkah kamu memikirkan perasaan mereka? Pernahkah kamu berpikir dengan hati apa mereka memberikan rumah ini? Bima tidak bisa berkata apa-apa. Tatapannya goyah,
Dan saya bisa membaca rasa bersalah sekaligus ketidakberdayaan di dalamnya. Saya ingin mempercayainya. Saya ingin berpikir bahwa dia hanya termakan bujukan ibunya. Tetapi bayangan wajahnya yang tertawa bersama wanita itu terus menghantui dan menyakiti hati saya. Malam itu, kami tidur saling membelakangi. Jarak di antara kami tidak lebih dari sejengkal. Tetapi rasanya ada jurang yang sangat dalam. Saya terus terjaga hingga menjelang fajar, berpikir dan terus berpikir. Akhirnya, saya memutuskan. Saya harus menggali lebih dalam kebenaran tentang hubungan Bima dan Ibu Wulan. Keesokan paginya, begitu Bima berangkat kerja, saya mengikutinya dari belakang. Saya menjaga jarak agar dia tidak menyadari. Di tengah jalan, dia mampir ke sebuah kafe yang terlihat cukup mewah. Saya berhenti di luar. Jantung saya berdebar kencang. Benar saja, beberapa menit kemudian, Ibu Wulan muncul dan menuju ke meja Bima. Mereka mengobrol dengan akrab, sesekali tertawa. Melihat pemandangan itu, air mata saya tumpah. Saya menahan keinginan untuk berlari masuk dan melabrak mereka. Saya tahu jika saya membuat keributan sekarang, hanya saya yang akan rugi. Diam-diam saya mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari kejauhan. Hati saya hancur, tetapi akal sehat saya berkata bahwa saya harus kuat. Saya butuh bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun nanti. Sore itu, saya bekerja seperti biasa di kantor, tetapi pikiran saya kacau balau. Rekan-rekan di sekitar saya tertawa dan bercanda, tetapi saya merasa seperti orang asing. Setelah pulang kerja, saya tidak langsung pulang, melainkan mampir ke rumah orang tua saya. Begitu melihat saya, ibu langsung mengenali wajah pucat saya. Ibu menggenggam tangan saya dan bertanya dengan suara bergetar, "Nak, ada masalah apa lagi?" Saya memeluk ibu dan terisak, "Bu, aku melihatnya sendiri. Mas Bima bertemu dengan wanita itu di kafe. Mereka begitu mesra, seperti sepasang kekasih. Aku sudah tidak punya tempat bersandar lagi." Ibu menghela napas dan mengelus punggung saya. "Nak, ibu tahu betapa sakitnya hatimu. Tapi kamu harus kuat. Kesalahan laki-laki itu biasa. Tapi masalah aset dan rumah itu fundamental. Jangan sampai karena emosi sesaat, kamu kehilangan segalanya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan." Mendengar nasihat ibu, saya perlahan-lahan mulai tenang. Benar, yang saya butuhkan sekarang adalah kebijaksanaan. Bukan hanya untuk melindungi rumah, tetapi juga untuk menguji ketulusan suami saya. Jika dia masih memiliki perasaan, saya akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi jika dia sudah terlalu jauh, saya harus memilih jalan lain. Malam itu, saya kembali ke rumah. Begitu masuk, saya melihat ibu mertua dan Bima sedang berbisik-bisik. Melihat saya, mereka langsung diam. Pasti mereka sedang membicarakan saya dan rumah ini. Saya berpura-pura tidak tahu, tersenyum, menyapa, dan langsung naik ke kamar. Tetapi di dalam hati, saya sudah bertekad. Mulai sekarang, saya tidak akan melewatkan satu hal kecil pun dan akan mengamati segalanya. Saat malam semakin larut, saya memberanikan diri mendekati Bima dan menunjukkan foto-foto dari ponsel saya, foto dia dan Ibu Wulan. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan tangannya gemetar. Saya menatapnya dan bertanya dengan suara getir. "Sekarang kamu tidak bisa menyangka lagi, kan? Bima, apakah wanita ini rekan bisnismu, atau kekasihmu?" Dia ragu-ragu dan tergagap. "Sari, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami bertemu hanya karena masalah modal usaha. Sumpah, aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa." Saya tertawa sambil menangis. Apa aku terlihat begitu naif? Membicarakan modal usaha sambil tertawa mesra seperti itu? Apa kamu masih menganggapku istrimu? Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Bima memegangi kepalanya dengan ekspresi tersiksa. Ibu mertua, yang menguping dari luar, masuk ke kamar dan berteriak, "Sari, apa-apaan kamu ini? Untuk urusan bisnis,
Wajar kalau bertemu rekan kerja dan bersikap ramah. Jadi perempuan itu harus cerdas sedikit. Jangan mengawasi suami setiap saat. Itu tidak baik. Saya berbalik dan balas berteriak dengan tatapan membara. Ibu, saya menghormati ibu, tapi jangan membuat saya terlihat bodoh. Saya melihat dan mendengarnya sendiri. Jika ibu terus membela perbuatan ini, maka yang mendorong pernikahan kami ke jurang kehancuran adalah ibu sendiri. Ibu Ratna marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ruangan kembali diselimuti keheningan yang berat. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya tahu badai ini telah mencapai puncaknya. Tetapi jauh di lubuk hati, saya masih menyimpan harapan samar bahwa Bima akan menyadari kesalahannya dan kembali. Jika tidak, saya harus melakukan sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Berjuang sampai akhir. Malam itu, setelah konfrontasi dengan bukti foto di ponsel, saya merasa sangat lelah. Seluruh energi saya seolah terkuras, dan hati saya hancur berkeping-keping. Rasa pengkhianatan terasa seperti pisau yang menusuk dan mengoyak jantung saya. Namun, di tengah semua itu, ada sisi lain dalam diri saya yang terbangun. Jika saya terus bersikap lemah, bukan hanya pernikahan saya yang akan hancur, tetapi juga rumah peninggalan orang tua saya akan hilang. Saya harus menguatkan diri dan mencari cara untuk menghadapi situasi ini secara langsung. Saya tidak bisa lagi hanya duduk dan pasrah. Keesokan paginya, ketika saya sedang duduk termenung di dapur, Bima masuk dengan wajah pucat. Sepertinya dia juga tidak tidur semalaman. Dia berkata dengan ragu, "Sari, maafkan aku. Aku salah telah menyembunyikan pertemuanku dengan Ibu Wulan. Tapi tolong percayalah, aku tidak mengkhianatimu. Aku dan dia benar-benar hanya hubungan bisnis, tidak lebih." Saya meletakkan cangkir teh dan menatapnya lurus. Suara saya serak, tetapi tegas. "Bima, aku ingin mempercayaimu. Tapi semua yang kulihat dan kudengar sangat berbeda dengan perkataanmu. Tahukah kamu, yang kuinginkan bukanlah uang atau masa depan yang gemerlap. Aku hanya butuh suami yang tulus dan keluarga yang hangat. Apa kamu mengerti perasaanku?" Dia menunduk dan terdiam. Melihatnya seperti itu, hati saya sakit sekaligus marah. Saya tahu dia belum mengatakan seluruh kebenaran. Masih ada sesuatu yang dia sembunyikan. Hari itu, saya tetap pergi bekerja, tetapi tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Bayangan Bima dan wanita itu terus berputar di kepala saya. Saat jam makan siang, saya menelepon adik ipar saya, Adi, dan mengajaknya bertemu di kafe dekat rumah. Ketika Adi tiba, saya menatap matanya dengan serius. "Adi, katakan sejujurnya. Sejauh mana kamu tahu tentang hubungan Mas Bima dan Ibu Wulan itu? Jangan sembunyikan apapun lagi. Aku sudah di ambang batas." Adi ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas. "Aku sebenarnya tidak mau ikut campur urusan Mas Bima dan Baksari. Tapi, sebenarnya aku pernah melihat Mas Bima mengantar Ibu Wulan itu ke rumah lain. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam, tapi mereka terlihat sangat akrab. Ibu juga tahu. Malah, Ibu mendukung Mas Bima bekerja sama dengan wanita itu. Katanya bisa dapat uang dan bantuan. Aku diam saja karena takut rumah ini jadi pecah berantakan." Mendengar itu, darah saya seolah membeku. Saya mengangkat gelas dengan tangan gemetar, dan air mata mengalir tanpa henti. Ini bukan lagi sekadar firasat atau beberapa lembar foto. Kebenaran yang menyakitkan terpampang jelas di depan mata. Bima telah mengkhianati kepercayaan saya, dan ibu mertua terlibat di dalamnya. Saya pulang ke rumah seperti orang linglung. Saat melewati pintu gerbang, saya mendengar ibu mertua sedang menelepon dengan suara riang. "Bu Wulan, jangan khawatir. Biar saya yang urus." Bima itu nurut sekali sama saya. "Sertifikat rumah juga pasti bisa kita dapatkan lagi sebentar lagi." Saya terpaku di tempat. Telinga saya berdengung, dan seluruh tubuh saya gemetar. Ibu mertua tidak melihat saya, dan saya menahan tangis sambil bergegas masuk. Malam itu,
Saya pergi ke rumah orang tua saya. Begitu melihat saya, ibu merasakan firasat buruk. Saya memeluknya erat dan menangis seperti anak kecil. Bu, aku sudah tidak tahan lagi. Bima bukan lagi suami yang kupercaya. Ibu mertuaku bersekongkol dengan orang luar untuk merebut hartaku. Di rumahku sendiri, aku merasa seperti orang asing. Ibu terdiam cukup lama, lalu menghela napas. Nak, kemalangan terbesar dalam hidup seorang wanita adalah menikahi pria yang salah dan mendapatkan mertua yang salah. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Apa yang menjadi milikmu harus kamu pertahankan. Rumah dan tanah itu seperti akar. Kalau hilang, tidak ada lagi yang tersisa. Soal hubungan suami istri, jika dia memang tidak pantas, anggap saja sebagai pelajaran hidup. Jangan korbankan segalanya. Kata-kata ibu bagaikan cahaya yang menerangi hati saya. Benar, saya tidak bisa membiarkan mereka menipu dan merebut segalanya dari saya. Saya harus melindungi diri saya sendiri. Keesokan harinya, saya mendatangi sebuah kantor hukum tempat teman lama saya bekerja. Saya menjelaskan seluruh situasinya dan menunjukkan salinan dokumen yang pernah saya temukan. Teman saya mengerutkan kening dan menjelaskan dengan tegas. Sari, rumah ini atas nama kalian berdua. Tanpa tanda tanganmu, tidak ada yang bisa membalik nama secara sepihak. Kalau kamu merasa terancam, segera ajukan permohonan penetapan aset bersama ke pengadilan. Ini untuk mencegah pemalsuan dokumen. Saya duduk termenung sejenak. Saya merasa takut, tetapi juga lega. Masih ada cara untuk melindunginya. Saya segera meminta teman saya untuk membantu proses yang diperlukan. Saat menandatangani dokumen, tangan saya gemetar, tetapi di satu sisi hati saya terasa lebih ringan. Setidaknya sekarang saya tidak sendirian. Sore harinya, saat saya kembali ke rumah, Bima sudah menunggu di ruang tamu. Dia menatap saya dengan tatapan lelah. Sari, aku tahu kamu marah padaku. Tapi tolong, jangan perbesar masalah ini. Aku mohon, beri aku sedikit waktu lagi. Saya menatapnya. Mata saya berkaca-kaca, tetapi suara saya tegas. Waktu tidak akan mengubah kebenaran. Bima, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin mempertahankan keluarga ini, atau mengikuti wanita itu? Aku tidak akan memohon, tapi siapapun yang menginjak-injak kepercayaan dan hartaku, tidak akan kumaafkan. Dia terdiam. Wajahnya dipenuhi bayangan konflik. Saya tahu ada dua timbangan di hatinya. Dan sedihnya, saya tidak yakin mana yang lebih berat. Saat malam semakin larut, saya duduk di kamar dan mencatat semua yang terjadi di buku harian. Saya tahu saya harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Tapi kali ini, saya bukan lagi Sari yang lemah. Saya akan menghadapi pertarungan ini dengan seluruh akal sehat dan keteguhan hati. Apapun badai yang menghadang. Setelah menyelesaikan proses hukum dengan bantuan teman pengacara, hati saya terasa jauh lebih ringan. Setidaknya, sekarang sertifikat rumah secara resmi telah ditetapkan sebagai aset bersama yang tidak bisa dialihkan tanpa tanda tangan saya. Ini seperti perisai yang melindungi saya, memberikan kepercayaan diri untuk menghadapi konspirasi yang mengintai di dalam rumah saya sendiri. Namun, saya tahu ibu mertua dan Bima tidak akan menyerah begitu saja. Apalagi di belakang mereka, ada bayang-bayang wanita bernama Ibu Wulan. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk diam dan tidak mengungkapkan bahwa saya telah menemui pengacara. Saya berangkat kerja seperti biasa, berbicara seadanya, tetapi di dalam hati, saya tidak pernah lengah. Saya mengamati setiap tatapan dan gerak-gerik ibu mertua dan Bima. Dan benar saja, mereka mulai gelisah. Suatu sore, saat saya pulang kerja, begitu memasuki halaman, saya mendengar suara bisik-bisik ibu mertua dari ruang tamu. Beliau tidak tahu saya sudah di luar. Suaranya terdengar tajam. Kenapa sampai sekarang dokumennya belum bisa kamu dapatkan? Sari itu keras kepala sekali. Sudah kubilang, bujuk dia baik-baik supaya mau tanda tangan.
Semakin lama kita tunda, Bu Wulan semakin tidak sabar. Saya berhenti di tempat. Jantung saya berdebar kencang. Seperti kata Bu Asih, Ibu Wulan sedang menekan mereka untuk menjual rumah kami karena utang-utangnya. Saya menarik napas dalam-dalam dan masuk seolah tidak mendengar apa-apa. Ibu mertua terkejut melihat saya, lalu berpura-pura biasa saja. Sari, pulang cepat hari ini. Sudah makan? Saya tersenyum getir dan menjawab singkat. Sudah di kantor, Bu. Ibu tidak usah khawatir. Lalu saya langsung naik ke kamar. Tetapi di dalam hati, amarah saya membara. Malam itu, ketika Bima masuk ke kamar, saya menatapnya lekat-lekat. Dia menghindari tatapan saya dan menunduk. Saya perlahan membuka mulut. Bima, aku akan bicara jujur. Aku tahu kamu dan ibu sedang menekanku untuk menandatangani dokumen itu, tapi untuk terakhir kalinya aku katakan, aku tidak akan pernah tanda tangan, paham? Dia menggigit bibirnya, wajahnya tegang. Sari, jangan berpikir se-ekstrem itu. Kamu tidak mengerti, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidup. Kalau kita jual rumah ini, kita bisa dapat modal usaha dan nanti pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih baik. Saya tertawa sinis. Tawa itu terdengar seperti tangisan. Rumah yang lebih baik, mengubah hidup, atau jebakan penipu yang terlilit utang. Aku sudah tahu semuanya, Bima. Jangan anggap aku bodoh. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi keterkejutan. Sepertinya dia tidak menyangka saya sudah tahu sebanyak ini. Saya mendekatinya dan berkata dengan suara serak, jawab sekali lagi dengan jelas. Kamu akan memilih keluarga ini, atau memilih wanita itu? Pertanyaan saya membuat ruangan menjadi sunyi. Bima menunduk, tangannya gemetar. Saya menunggu jawaban, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hati saya sesak, dipenuhi kekecewaan. Keesokan harinya, saya pergi mengunjungi ibu saya. Begitu melihat saya, ibu memeluk bahu saya dan bertanya pelan, wajahmu kuyu sekali. Kamu makan dengan benar, kan, Sari? Saya memaksakan senyum dan menggenggam tangannya. Jangan khawatir, Bu. Aku baik-baik saja. Aku hanya datang karena rasanya lebih tenang kalau bertemu ibu. Ibu menghela napas dan mengelus kepala saya. Nak, ibu tidak akan banyak bicara lagi. Kamu sudah dewasa. Kamu harus mengambil keputusanmu sendiri. Tapi ingat, harga diri itu akar. Harta juga akar. Kalau suami berbuat salah, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau mereka tidak tahu jalan pulang, jangan berkorban sia-sia. Kata-kata ibu bagaikan mercusuar yang menerangi hati saya. Saya memeluknya erat, dan tekad untuk tidak mundur semakin kuat. Malam itu, saat saya kembali ke rumah, saya membeku melihat pemandangan di depan mata. Tepat di depan gerbang, Ibu Wulan berdiri sambil membawa bingkisan. Ibu mertua keluar dari dalam rumah dengan wajah ceria, sangat berbeda dengan sikapnya kepada saya. Bu Wulan, ayo masuk. Kita minum teh dulu. Saya berhenti di tempat, menatap wanita itu dengan dingin. Ibu Wulan juga melihat saya dan tersenyum penuh arti. Dia berkata dengan suara manis, "Oh, Mbak Sari, saya datang sebentar untuk bicara dengan Ibu. Jangan khawatir, ini semua demi masa depan keluarga Mbak Sari." Saya mengucapkan setiap kata dengan dingin seperti es. Masa depan keluarga kami tidak perlu digambarkan oleh orang seperti Anda. Silakan pergi. Saya tidak ingin melihat Anda muncul di sini lagi. Suasana langsung menjadi berat. Ibu Ratna mengubah raut wajahnya dan berkata, "Sari, apa-apaan bicaramu itu? Bu Wulan ini tamu terhormat. Jangan kurang ajar." Saya menoleh ke arah ibu mertua dan berkata dengan tatapan membara, "Tamu terhormat ibu, silakan ibu yang jamu. Saya tidak berminat. Rumah ini juga rumah saya, dan saya punya hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak." Setelah selesai berbicara, saya masuk ke dalam rumah, meninggalkan kemarahan ibu mertua dan senyum misterius Ibu Wulan di belakang.
Di dalam hati saya, amarah dan rasa sakit bergejolak, tetapi di sisi lain, saya merasa bangga. Untuk pertama kalinya, saya tidak berbelit-belit atau menghindar. Saya menyuarakan pikiran saya dengan lantang. Malam itu, Bima datang lagi menemui saya. Dia berkata dengan nada memohon, "Sari, jangan tegang terus. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan selesaikan urusanku dengannya dengan bersih." Saya menatapnya. Air mata saya mengalir, tetapi suara saya tegas. "Waktu untukmu sudah habis, Bima. Kalau kamu terus bersikap bimbang seperti ini, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk aku." Dia berdiri dengan mata memerah, kehabisan kata-kata, tetapi tidak bisa memberikan janji yang tegas. Saya berbalik, dengan hati yang berat. Saya tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak hari konfrontasi langsung dengan Ibu Wulan di depan gerbang, hati saya dipenuhi perasaan lega sekaligus cemas. Lega karena akhirnya saya bisa meluapkan semua emosi yang terpendam dan tidak perlu lagi berpura-pura menjadi menantu yang baik dan penurut. Namun, kecemasan tetap ada karena saya tahu Ibu Wulan dan Ibu mertua tidak akan menyerah begitu saja. Semakin saya melawan, semakin keras mereka akan berusaha mencapai tujuan mereka. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Terus teringat nasihat ibu saya. "Kamu harus kuat. Jaga akarmu." Saya sadar bahwa saya tidak bisa lagi hanya bertahan. Saya butuh rencana konkret untuk membalikan keadaan. Saya tidak bisa lagi hanya menunggu badai datang. Keesokan paginya, saya berpura-pura berangkat kerja seperti biasa, lalu mendatangi rumah Bu Asih. Duduk di teras rumahnya, saya berkata pelan, "Bu, saya mau minta tolong. Saya ingin tahu lebih detail tentang Ibu Wulan itu. Siapa dia sebenarnya, berapa banyak utangnya, dan dengan siapa saja dia terlibat. Ibu kan kenal banyak orang, mungkin bisa bantu saya." Bu Asih menatap saya dengan iba. "Nak, kasihan sekali kamu. Baiklah, akan ibu coba cari tahu." Kabarnya, wanita itu dikejar-kejar penagih utang karena memakai uang rentenir. Mungkin karena itu dia begitu ngotot mau merebut rumahmu untuk membayar utangnya. "Nanti ibu coba tanya-tanya ke orang yang ibu kenal." Saya menggenggam tangan Bu Asih erat-erat, berterima kasih dengan suara serak. Secercah harapan mulai muncul di hati saya. Jika saya bisa menemukan bukti utang Ibu Wulan, saya bisa mengungkap jati dirinya di depan suami dan ibu mertua. Membuat mereka sadar bahwa mereka hampir mempertaruhkan nasib keluarga pada seorang penipu. Sambil menunggu kabar dari Bu Asih, saya kembali ke rumah dan bersikap seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, saya bisa merasakan tatapan ibu mertua yang berbeda. Seolah-olah dia curiga saya sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Suatu malam, saat saya sedang menyiapkan makan malam, ibu mertua tiba-tiba berkata, "Sari, dengarkan aku. Berhentilah melawan. Kalau kamu mau tanda tangan dengan baik-baik, semuanya akan selesai dengan lancar. Kalau kamu terus keras kepala seperti ini, hubunganmu dengan suamimu hanya akan semakin buruk." Saya meletakkan sendok dan menjawab dengan tenang, "Maaf, Bu, saya tidak bisa. Lebih baik saya dibenci oleh ibu daripada melihat rumah ini jatuh ke tangan orang lain." Ibu Ratna membanting sumpitnya ke meja, matanya menyala-nyala. "Dasar keras kepala. Lihat saja nanti. Kamu akan sadar bahwa kamu hanyalah wanita yang tidak tahu diri. Kalau seorang laki-laki sudah bertekad, dia pasti akan melakukannya." Saya tersenyum sedih dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Ibu benar. Laki-laki akan mencari cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi begitu juga saya. Saya akan melindungi apa yang menjadi milik saya sampai akhir." Suasana makan malam itu begitu berat hingga tidak ada yang bisa menelan makanan dengan nyaman. Bima hanya diam dengan wajah kaku, sementara Adi menunduk dan nyaris tidak berani bernapas. Beberapa hari kemudian, Bu Asih datang membawa setumpuk fotokopi dokumen. Dia berbisik, "Sari, ibu sudah dapat.
Ini dokumen utang Ibu Wulan kepada beberapa rentenir di kota. Teman Ibu berhasil mendapatkannya dan memfotokopinya. Jumlahnya miliaran, uang yang sangat besar. Saya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Melihat angka-angkanya, kepala saya pusing. Surat utang dengan cap merah itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dalam hati, saya sangat berterima kasih atas bantuan Bu Asih. Malam itu, saya menyimpan tumpukan dokumen itu di laci dan menguncinya rapat-rapat. Saya tahu ini akan menjadi kartu truf untuk melindungi keluarga saya, tetapi saya juga berpikir jika saya mengeluarkannya terlalu cepat, Ibu mertua dan Bima bisa bertindak lebih nekat. Saya harus memilih waktu yang tepat, saat semuanya sudah jelas dan mereka tidak bisa lagi berkelit. Beberapa hari kemudian, Ibu Wulan muncul lagi. Kali ini, dia lebih berani. Dia datang bersama seorang pria asing yang berwajah sangar. Mereka duduk dengan angkuh di sofa ruang tamu. Tawa riang terdengar saat saya baru saja pulang. Ibu mertua tampak sangat senang. Sari. Sini. Ini Pak Guang, rekan bisnis Ibu Wulan. Mereka sedang membahas bisnis besar. Kamu duduk dan dengarkan saja. Saya masuk dan menatap lurus ke arah Ibu Wulan. Mata saya penuh dengan penghinaan. Saya berkata dengan suara dingin, "Maaf, saya tidak punya urusan apapun untuk dibicarakan dengan Anda. Rumah ini tidak bisa dijual hanya karena Anda menginginkannya." Pria asing itu tertawa sinis. "Nona, jangan begitu. Bisnis itu harus berani. Jangan terlalu kaku. Suami dan ibu mertuamu sudah setuju. Tinggal kamu saja. Kalau terus keras kepala, hubungan kalian bisa jadi sulit nanti." Saya terkejut mendengar ancaman terang-terangan itu. Jantung saya berdebar, tetapi saya tetap berpura-pura tenang. "Terima kasih. Tapi sekali lagi saya tegaskan. Di sertifikat rumah ini ada nama saya. Tanpa tanda tangan saya, tidak ada yang bisa memutuskan apapun. Kalian berdua hanya buang-buang waktu." Ibu Ratna membentak dengan marah. "Sari, kamu keterlaluan. Orang sudah baik-baik mau membantu. Kenapa kamu begitu keras kepala?" Saya menoleh ke arah ibu mertua dan berkata dengan tatapan membara, "Ibu, tolong ingat. Bantuan yang mereka tawarkan itu hanyalah jebakan, dan saya tidak akan masuk ke dalam jebakan itu." Udara di ruangan itu terasa begitu berat hingga detak jantung saya sendiri terdengar. Pria asing dan Ibu Wulan itu pergi setelah melontarkan beberapa sindiran. Tapi saya tahu semua ini belum berakhir. Saya harus bersiap untuk babak selanjutnya yang lebih sengit. Malam itu, saya mencatat semua detail dan tanggal kejadian. Saya tahu, tidak lama lagi, hari di mana saya akan mengungkap semua bukti ini akan tiba. Saat itu, bukan hanya Bima, tetapi juga ibu mertua akan menyadari betapa besar kesalahan mereka telah mempercayai seseorang yang terlilit utang hingga rela menjual harga dirinya sendiri. Sejak mendapatkan dokumen utang Ibu Wulan, hati saya dipenuhi perasaan lega sekaligus tegang. Lega karena akhirnya saya memiliki senjata untuk mengubah keadaan, dan tegang karena saya tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Jika terlalu cepat, mereka akan mencari alasan untuk berkelit. Jika terlalu lambat, saya bisa berada di posisi yang pasif. Setiap malam, saya tidak bisa tidur. Teringat tatapan menantang Ibu Wulan dan wajah kaku ibu mertua, sambil menguatkan tekad. Saya harus memilih momen yang tepat untuk membalikan keadaan sekali dan untuk selamanya, agar tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk membela diri. Suatu hari, saat saya sedang membersihkan ruang tamu, Bima yang tampak sangat kuyu masuk. Dia duduk di sebelah saya dan berbisik, "Sari, kamu banyak berubah akhir-akhir ini. Rasanya seperti ada dinding di antara kita. Apa kamu masih menganggapku sebagai suamimu?" Saya mencengkeram kain lap di tangan, menahan air mata yang ingin tumpah. Saya menoleh padanya dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak pernah berpikir kamu bukan suamiku. Tapi coba kamu pikirkan, dalam situasi di mana aku direndahkan, ditipu, dan dipaksa, apakah kehangatan pernikahan bisa tetap utuh?
Pernahkah kamu mencoba berada di posisiku? Dia menunduk dan terdiam lama. Saya melihat matanya memerah, tetapi dia hanya bisa menghela napas, seolah menanggung beban yang sulit dipecahkan. Saya tahu, selain masalah uang dengan Ibu Wulan, ada belenggu lain yang membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Malam itu, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, ibu mertua kembali menyindir. Dia menatap saya dengan penuh arti. Sari, seorang wanita yang hanya memegang harta itu adalah jalan pintas untuk menghancurkan suaminya. Kamu sepertinya semakin tidak punya pikiran. Orang mengulurkan tangan untuk membantu, tapi kamu malah menolaknya dengan keras. Kalau kamu terus seperti ini, Bima bisa bosan dan kamu akan kehilangan suami sekaligus rumah. Saya meletakkan mangkuk nasi dan menjawab dengan tenang. Ibu, pandangan saya berbeda. Seorang wanita yang melindungi hartanya bukan untuk menghancurkan suami, tetapi untuk melindungi keluarga. Seorang istri yang bertanggung jawab tidak akan tinggal diam melihat aset peninggalan orang tuanya dipertaruhkan seperti judi. Udara di meja makan dipenuhi ketegangan. Bima terdiam, dan Adi menunduk. Saya tahu kekesalan ibu mertua semakin besar, dan dia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Beberapa hari kemudian, seperti yang saya duga, Ibu Wulan datang lagi. Kali ini, dia lebih berani. Dia duduk di sofa, meletakkan tasnya di samping, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mbak Sari, santai saja. Saya tidak datang untuk bertengkar. Saya hanya mau bilang satu hal. Kalau Anda mau tanda tangan, saya akan berikan bagian yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jangan rugi karena keras kepala." Saya menatapnya. Hati saya mendidih, tetapi saya tetap menjaga suara tetap tenang. Jangan buang-buang waktu Anda. Sudah saya katakan, rumah ini tidak bisa direbut oleh siapapun. Semakin Anda seperti ini, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang Anda sembunyikan. Dia tersentak sejenak, tetapi segera kembali tenang dan tersenyum sinis. Terserah Anda mau berpikir apa. Tapi jangan perbesar masalah ini. Kalau sudah begitu, bukan hanya Anda, tapi seluruh keluarga Anda yang akan kesulitan. Ancaman manis itu meyakinkan saya bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Malam itu, saya membuka laci dan mengeluarkan dokumen utang yang diberikan Bu Asih. Saya menatapnya lama. Angka-angka merah itu seolah terbakar, menandakan bahaya yang semakin dekat. Saya memutuskan, besok, di depan suami dan ibu mertua, saya akan mengungkap segalanya agar mereka tidak bisa lagi berkelit. Keesokan paginya, saat seluruh keluarga sedang duduk di ruang tamu, saya turun membawa setumpuk dokumen. Dengan tenang, saya meletakkan lembar demi lembar di atas meja dan berkata perlahan, "Ibu, Mas Bima, ada yang ingin saya sampaikan. Ini adalah surat utang Ibu Wulan kepada para rentenir. Jumlahnya mencapai miliaran. Wanita yang Ibu sebut sebagai rekan bisnis itu sebenarnya hanyalah seorang penipu yang ingin memanfaatkan keluarga kita untuk keluar dari krisisnya." Semua orang di ruangan itu membeku. Bima membelalakan matanya, dan wajah Ibu Ratna menjadi pucat pasi. Saya menunjuk setiap angka dan berkata, "Ibu, Mas Bima, lihat baik-baik. Ini bukan kabar burung, ini bukti nyata. Apakah kalian masih akan mempercayai orang seperti itu? Apakah kalian masih mau mempertaruhkan rumah ini padanya?" Bima mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan bergumam, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Dia bilang dia punya modal besar dan mengajakku kerja sama. Bagaimana mungkin dia bisa terlilit utang seperti ini?" Saya menatapnya sambil menangis. "Sekarang kamu mengerti? Kamu telah ditipu. Ibu juga. Untung saja saya sadar. Untung saja saya tidak menandatangani dokumen apapun. Kalau tidak, hari ini keluarga kita sudah menjadi gelandangan." Ibu Ratna kehabisan kata-kata, tampak sangat bingung, tetapi kemudian mencoba menutupi kesalahannya dengan berteriak, "Siapa yang memberimu dokumen itu? Bisa saja itu rekayasa orang yang mau menjatuhkan Ibu Wulan." Saya langsung menjawab dengan tegas, "Ibu,
Saya bukan lagi anak kecil yang bisa dibohongi. Ini adalah surat utang dengan stempel dan tanda tangan yang jelas. Saya tidak ingin masalah ini sampai keluar. Tapi jika ibu terus membelanya, saya siap membawa dokumen ini ke kantor polisi. Saat itu, tidak akan ada lagi yang bisa disembunyikan. Udara di ruangan itu membeku. Adi, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bu, sepertinya kata Mbak Sari benar. Kita tidak seharusnya berurusan dengan orang seperti Ibu Wulan. Teman-temanku bilang, dia sedang dikejar-kejar utang di mana-mana dan sebentar lagi akan ada masalah besar. Ucapan Adi menjadi pukulan terakhir. Bima meletakkan dokumen itu dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia berkata dengan suara serak, "Aku salah. Sari, aku terlalu buta. Aku salah mempercayai orang dan hampir kehilangan segalanya." Saya menatap suami saya. Hati saya sakit, tetapi di sisi lain, saya merasa lega. Saya menghela napas dan berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak ingin kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur. Jika kamu mau kembali sekarang, aku siap memaafkanmu. Tapi jika kamu terus melangkah di jalan itu, aku tidak akan ragu lagi." Ibu Ratna duduk termenung. Wajahnya seolah menua beberapa tahun dalam sekejap. Mungkin dia perlahan-lahan mulai menerima kebenaran yang pahit. Tetapi saya tahu dia tidak akan mudah menyerah. Jadi saya tetap merasa cemas. Namun, setidaknya, timbangan kini mulai berpihak pada saya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur nyenyak. Saya tahu akan ada lebih banyak badai yang datang. Tetapi saya tahu saya telah mengambil satu langkah penting. Saya telah membuktikan kebenaran dan setidaknya membuat suami saya sadar. Sejak malam di mana saya membentangkan dokumen utang Ibu Wulan di atas meja, tidak ada lagi yang berani mengangkat topik itu di rumah. Keheningan berlanjut dari saat saya tidur hingga keesokan paginya. Bima berbaring membelakangi saya. Sesekali, saya mendengar helaan napasnya yang dalam. Saya tahu dia sedang menderita, tetapi saya tidak memulai pembicaraan. Saya ingin dia benar-benar merenungkan kesalahannya sendiri, bukan karena omelan saya. Pagi itu, saat saya turun ke dapur, ibu mertua sudah duduk di meja makan dengan wajah muram. Dia menatap saya dengan tatapan yang rumit campuran antara marah dan tak berdaya. Dia berkata singkat, "Sari, kamu menang. Kamu berhasil membuat Bima ragu. Tapi ingat, ini belum berakhir." Saya meletakkan mangkuk nasi dan menjawab dengan tenang, "Ibu, saya tidak ingin menang. Saya hanya ingin melindungi rumah ini untuk kita berdua, dan juga untuk ibu. Kalau ibu tidak percaya, silakan ibu keluar dan bertanya. Semua orang di kompleks ini tahu kalau Ibu Wulan terlilit utang. Saya tidak mau keluarga kita terjerumus ke dalam lumpur." Ibu Ratna tersentak sejenak, tampak bingung, tetapi kemudian memalingkan wajah dan membentak, "Omongan orang di luar sana. Siapa yang bisa percaya? Jangan pikir dengan beberapa lembar kertas itu semuanya sudah terbukti." Saya tersenyum getir dan tidak berbicara lagi. Saya tahu ibu mertua adalah orang yang sangat gengsi. Meskipun bukti sudah jelas di depan mata, dia akan terus berkelit. Dia tidak mau mengakui bahwa penilaiannya salah dan dia telah mempercayai orang yang salah. Sore itu, saat saya pulang kerja, tanpa diduga, Ibu Wulan sudah menunggu di depan gerbang. Dia melipat tangan di dada dengan sikap yang masih angkuh. Melihat saya, dia menyeringai, "Mbak Sari, pintar juga kamu. Tapi jangan pikir dengan beberapa lembar surat utang itu aku akan takut. Kamu tidak kenal aku. Aku sudah terbiasa dengan kerasnya dunia. Anak naif sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku." Saya mengepalkan tangan, tetapi tetap menjaga suara tetap tenang. "Jangan buang-buang waktu Anda lagi. Saya sudah menunjukkan wajah asli Anda kepada suami dan ibu mertua saya. Kenapa Anda masih di sini?" Dia mendekati saya dan merendahkan suaranya dengan nada mengancam. "Kamu pikir suamimu itu orang yang kuat? Kalau aku mau, aku bisa saja membawa para penagih utang ke sini.
Apa keluargamu bisa tetap tenang kalau begitu? Ancaman itu menusuk hati saya seperti belati. Saya terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap matanya lurus. Jika Anda berani melakukan itu, yang akan hancur lebih dulu adalah Anda. Saya sudah mendaftarkan penetapan aset bersama ke pengadilan. Apapun yang Anda lakukan sekarang tidak akan ada gunanya. Seketika, wajah Ibu Wulan menegang. Dia tidak menyangka saya sudah selangkah lebih maju. Dia berbalik dan melontarkan kata-kata dingin. Baik, kita lihat saja. Kamu pikir aku akan kalah semudah itu? Lalu dia bergegas pergi. Tidak seperti sikapnya yang biasanya santai. Malam itu, saya menceritakan kejadian ini kepada Bima. Dia duduk diam, mengepalkan kedua tangannya. Suaranya bergetar. Aku tidak menyangka dia bisa mengancam sejauh itu. Sari, maafkan aku. Aku benar-benar buta telah salah mempercayai orang. Tapi tolong, percaya padaku sekali lagi. Aku akan menyelesaikannya dengan tuntas. Aku tidak mau kehilanganmu. Mendengar itu, hati saya sakit sekaligus iba. Saya mengangguk ringan, tetapi tetap berkata dengan tegas. Aku tidak butuh janji kosong. Aku hanya ingin suami yang bisa melindungi keluarga, bukan yang terbuai oleh janji palsu. Selama beberapa hari berikutnya, Bima benar-benar mulai berubah. Dia menghindari Ibu Wulan dan mengurangi pembicaraan dengan ibunya. Namun, ibu mertua tidak mudah menyerah. Suatu sore, saat saya sedang menyiapkan makan malam, Ibu Ratna masuk ke dapur dan berkata dengan tajam, "Sari, aku akan bicara jujur. Kamu mungkin bisa mempertahankan rumah ini, tapi kamu tidak akan bisa mempertahankan suamimu. Laki-laki kalau sudah bosan, pasti akan pergi. Sadarlah, jangan sampai nanti kamu menyesal karena kehilangan suami dan rumah." Saya meletakkan pisau dan menatap lurus ke arahnya. "Ibu, saya menghormati ibu. Tapi saya tidak bisa menerima ancaman seperti itu. Jika Bima memang ingin meninggalkan saya, itu adalah pilihannya. Saya tidak bisa memaksanya. Tapi rumah ini, apapun yang terjadi, akan saya pertahankan sampai akhir." Ibu mertua pergi dengan marah, dan saya terduduk lemas di kursi. Hati saya bergetar, tetapi di sisi lain, saya merasa bangga. Saya telah berubah. Dari wanita yang hanya pasrah, menjadi orang yang berani bersuara dan berjuang. Namun, perubahan itu juga membuat saya merasa sendirian. Malam itu, saya pergi ke rumah orang tua saya. Ibu mendengarkan semua cerita saya dan memeluk saya dengan lembut. Dia berbisik, "Nak, kamu berada di jalan yang benar. Semakin kamu kuat, orang tidak akan bisa meremehkanmu. Ibu akan selalu ada di sisimu." Kata-kata ibu memberikan saya kekuatan yang besar. Menatap matanya yang berkerut, hati saya menjadi hangat. Saya tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, Bu Asi datang dan berbisik, "Sari, sudah dengar kabar? Ibu Wulan itu sedang dikejar-kejar habis-habisan oleh para penagih utang. Tanah yang dia punya sudah dijual semua. Dan sekarang dia hanya mengincar rumahmu. Kamu harus benar-benar hati-hati." Saya mengangguk. "Terima kasih, Bu." Kekhawatiran baru muncul di benak saya. Jika Ibu Wulan putus asa, dia akan semakin nekat. Tetapi di saat yang sama, saya juga merasa bahwa hari di mana dia akan jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri sudah tidak lama lagi. Saat malam semakin larut, saya duduk di dekat jendela. Melihat cahaya lampu jalan yang kuning, tiba-tiba saya berpikir bahwa badai pasti akan berlalu. Yang penting adalah apakah saya cukup kuat untuk bertahan sampai akhir. Dan saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan kepercayaan orang tua saya dan cinta pada diri saya sendiri diinjak-injak lagi. Suasana di rumah kami masih terasa berat dan menyesakan seperti kabut tebal setelah hari di mana Ibu Wulan datang langsung ke gerbang untuk mengancam. Bima sepertinya sudah mulai menjauhkan diri dari wanita itu. Dia mengurangi keluar rumah, tidak lagi diam-diam mengirim pesan,
atau membuat janji mencurigakan. Namun, saya tahu masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Orang seperti Ibu Wulan, yang terbiasa menghalalkan segala cara, tidak akan mudah menerima kekalahan. Dan firasat saya benar. Suatu malam, saat saya pulang kerja, gerbang rumah terbuka lebar. Di ruang tamu, Ibu Wulan duduk bersama dua pria berbadan tegap. Ibu mertua tampak tegang tetapi berusaha bersikap biasa, sementara Bima bersandar di dinding dengan wajah cemas. Melihat saya, Ibu Wulan menyeringai. "Sudah pulang, Mbak Sari? Aku datang untuk bicara terakhir kali. Kalau kamu terus keras kepala, terpaksa aku akan pakai cara lain." Saya masuk ke dalam. Hati saya berdebar, tetapi saya tetap menjaga ekspresi tenang. Saya meletakkan tas di meja dan menatapnya lurus. "Ibu Wulan, sudah saya katakan dengan jelas. Rumah ini tidak bisa disentuh oleh siapapun. Anda pikir saya akan takut dengan ancaman?" Salah satu pria di sampingnya tertawa sinis. "Nona ini nyalinya besar juga. Tapi dunia ini tidak bisa dihadapi hanya dengan nyali." Bima segera maju menghalangi saya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. "Kalian keterlaluan. Ini rumah saya. Jangan macam-macam di sini." Saya tertegun sejenak melihat Bima mencoba melindungi saya. Meskipun luka yang dia berikan masih dalam, saat itu saya melihat secercah harapan. Ibu Wulan mendengus dan berkata dengan tatapan tajam, "Mas Bima, kamu pikir aku mau melakukan ini? Aku hanya datang untuk menagih apa yang seharusnya menjadi hakku. Kamu punya janji padaku, kan? Apa sekarang kamu mau mengingkarinya?" Saya menoleh ke arah suami saya. Jantung saya sesak. Ternyata memang ada janji di antara mereka berdua. Bima menghindari tatapan saya dan menunduk. Keheningannya bagaikan pisau yang mengiris hati saya. Saya berteriak dengan tegas. "Jika itu masalah pribadi antara Mas Bima dan Anda, jangan seret seluruh keluarga kami. Rumah ini tidak ada hak Anda untuk menyentuhnya. Saya sudah mendaftarkan surat ke pengadilan. Semuanya sudah jelas. Apapun yang Anda lakukan hanya akan menjadi masalah besar bagi Anda sendiri." Ibu Wulan tersentak sejenak, lalu tertawa getir. "Nona ini gerakannya cepat juga. Tapi kamu pikir hukum bisa melindungimu selamanya? Kalau para penagih utang sudah datang, keluargamu juga tidak akan bisa tenang." Tepat saat itu, terdengar suara sepeda motor yang berisik dari ujung gang. Saat saya melihat keluar, beberapa pria berwajah sangar sudah berada di depan gerbang, memanggil-manggil nama Ibu Wulan. Salah satu dari mereka berteriak, "Wulan, sampai kapan mau sembunyi? Bayar utangmu." Lingkungan sekitar seketika menjadi ramai. Para tetangga keluar untuk menonton. Wajah Ibu Wulan menjadi pucat pasi. Dua pria yang datang bersamanya juga tampak panik. Ibu mertua bingung melihat keluar, dan wajah Bima menjadi putih tanpa darah. Saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gerbang. Saya menatap mereka dan berkata dengan jelas, "Yang kalian cari ada di dalam rumah kami." Tapi saya tegaskan, utangnya tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Jika kalian membuat keributan di sini, saya akan langsung lapor polisi. Meskipun saya berkata begitu, mereka tetap merangsek masuk ke halaman. Namun, saat mereka hendak masuk ke dalam rumah, Bu Asi berlari keluar dan berteriak keras, "Hei, kalian mau apa? Ini rumahnya Sari. Tidak ada hubungannya dengan Ibu Wulan itu. Kalau kalian macam-macam di sini, saya yang akan lapor polisi." Kehadiran Bu Asi memberi saya kekuatan besar. Para tetangga lain juga mulai berkerumun dan beberapa di antara mereka mulai membela saya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para penagih utang itu menggeram ke arah Ibu Wulan. "Dengar itu baik-baik. Jangan libatkan orang lain. Kalau besok utangmu tidak dibayar, jangan salahkan kami." Lalu mereka pergi, meninggalkan ketegangan di belakang. Ibu Wulan terduduk lemas di kursi. Keningnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap saya dengan tatapan penuh kebencian dan ketidakberdayaan. "Kamu,
Kamu sudah mempermalukanku. Tapi lihat saja, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saya menatapnya dan berkata dengan suara tenang namun tegas. Bayar saja utang Anda. Jika sekali lagi Anda muncul di sini, saya benar-benar akan lapor polisi. Jangan uji kesabaran saya lagi. Ibu Wulan terdiam, lalu pergi bersama dua pria yang datang bersamanya. Rumah menjadi sunyi senyap. Bima duduk di kursi, memegangi kepalanya, dan berkata dengan suara serak, Aku tidak menyangka dia bisa jatuh serendah itu. Sari, maafkan aku. Aku sudah membuatmu sangat menderita. Saya menatapnya. Mata saya berkaca-kaca, tetapi suara saya tegas. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu berdiri di sisiku dan melindungi keluarga ini, bukan terbuai oleh janji kosong. Kalau kamu masih menganggapku istrimu, mulai sekarang tunjukkan dengan tindakan. Dia mengangguk dengan mata memerah. Baik. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian lagi. Ibu mertua duduk diam dengan wajah kaku. Meskipun dia belum menyerah pada saya, kejadian barusan pasti membuatnya terguncang. Melihat orang yang dia percayai sebagai rekan bisnis dikejar-kejar penagih utang di siang bolong pasti menjadi pukulan telak baginya. Malam itu, saya duduk sendirian di dekat jendela, menatap cahaya bulan samar yang menyinari halaman yang tenang. Saya merasa hati saya jauh lebih ringan. Saya tahu ini belum berakhir, tetapi setidaknya, saya telah mengungkap kebenaran di depan mata semua orang. Dan saya merasa suami saya mulai kembali. Bagi saya, itu lebih penting daripada permintaan maaf manapun. Setelah malam yang penuh drama di mana Ibu Wulan dikejar oleh para penagih utang, seluruh kompleks ramai membicarakannya. Ada yang bersimpati pada keluarga kami, ada pula yang mencibir karena kami terseret dalam masalah yang tidak baik. Namun, yang terpenting adalah, sejak saat itu, semua ilusi tentang Ibu Wulan di mata suami dan ibu mertua saya hancur total. Kebenaran sudah terpampang jelas dan tidak bisa disangkal lagi. Malam itu, kami duduk diam di ruang tamu yang tertutup. Bima mendekat dan duduk di seberang saya. Matanya terlihat lelah dan suaranya serak. Sari, aku punya utang yang sangat besar padamu. Kalau bukan karena kamu, rumah ini pasti sudah hilang. Keluarga ini juga pasti sudah hancur. Aku sangat malu sampai tidak berani menatap wajahmu. Saya menatapnya lama. Hati saya terasa campur aduk. Teringat saat-saat saya dikhianati. Tetesan air mata yang jatuh di bantal selama malam-malam yang panjang. Namun, saya juga teringat bagaimana dia berdiri di depan saya saat orang-orang itu mengancam. Tatapan matanya yang terkejut saat melihat dokumen utang Ibu Wulan. Saya menghela napas pelan. Aku tidak ingin kamu hanya meminta maaf. Aku ingin kamu menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau kamu benar-benar ingin mempertahankan keluarga ini, buktikanlah mulai sekarang. Bima mengangguk dengan tatapan penuh tekad. Untuk pertama kalinya, saya merasa dia benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Bima benar-benar menghindari Ibu Wulan. Tidak ada lagi pesan-pesan mencurigakan di ponselnya. Saya beberapa kali diam-diam memeriksanya, bukan karena curiga, tetapi untuk memastikan apakah dia benar-benar tegas. Benar saja, semua kontak telah terputus. Dia kembali fokus pada pekerjaannya, berangkat pagi, pulang larut, dan di malam hari, dia membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Dia bahkan menanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia pedulikan. Melihatnya, saya merasa iba sekaligus berharap. Ibu mertua benar-benar diam. Tidak ada lagi pembicaraan tentang menjual rumah. Tidak ada lagi sambutan hangat untuk Ibu Wulan. Sesekali, saya merasa dia menatap saya dengan tatapan penuh perenungan. Mungkin dia perlahan-lahan menyadari harga dari sebuah kepercayaan buta. Suatu sore, saat saya sedang menjemur pakaian, ibu mertua mendekat dan berkata pelan, "Sari, ibu yang salah. Ibu hanya ingin Bima sukses, ingin membantunya mendapatkan modal usaha, tapi tidak menyangka akan tertipu seperti ini."
Ibu sudah terlalu keras padamu. Kamu jadi banyak menderita. Saya tertegun sejenak. Hati saya terenyuh. Sudah berapa lama saya tidak mendengar kata-kata lembut seperti ini darinya. Saya tersenyum dan menjawab pelan. Ibu, saya juga tidak meminta banyak. Cukup ibu mengerti perasaan saya, dan saya bisa hidup tenang di rumah ini. Itu sudah cukup. Ibu mertua mengangguk dan memalingkan wajah. Saya melihat matanya basah. Saat itu saya sadar, bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari suami saya, dan nenek dari anak-anak saya kelak. Karena dia sudah membuka hatinya lebih dulu, saya tidak perlu lagi memasang duri. Terkadang, pengampunan dibutuhkan bukan untuk melupakan, tetapi untuk kedamaian hati saya sendiri. Suatu sore, saya mampir ke rumah orang tua saya. Begitu melihat saya, ibu menggenggam tangan saya dan berkata dengan tatapan lembut, "Putriku, sekarang kamu sudah benar-benar kuat. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup bahagia dan menjaga keluarga kecilmu dengan baik." Saya bersandar di bahu ibu dan menangis. "Bu, kalau bukan karena ibu, aku mungkin sudah hancur. Ibu yang memberiku kekuatan untuk bertahan sampai sekarang." Ibu mengelus kepala saya dan berbisik, "Ibu hanya melakukan apa yang seharusnya seorang ibu lakukan. Tapi yang terpenting adalah kamu berhasil bangkit dan melindungi dirimu sendiri. Seorang wanita harus kuat untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menguatkanmu selain dirimu sendiri." Nasihat ibu terukir dalam di hati saya sebagai pelajaran. Saya merasa telah tumbuh jauh lebih dewasa melalui cobaan ini. Tidak lama kemudian, kabar tentang Ibu Wulan menyebar di kompleks. Orang-orang berkata dia telah diseret oleh para penagih utang, kehilangan semua harta dan kehormatannya. Ada yang bilang pernah melihatnya duduk meringkuk di sebuah warung kopi kumuh di pinggir jalan dengan penampilan yang menyedihkan. Tidak ada lagi jejak kemewahan seperti dulu. Mendengar kabar itu, saya tidak merasa puas. Justru saya merasa sedih. Seorang wanita yang cerdas dan cantik, jika saja dia hidup dengan jujur, mungkin bisa bahagia. Tetapi dia memilih jalan yang sebaliknya, dan inilah akhir yang harus dia hadapi. Malam itu, keluarga kami berkumpul di meja makan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi udara yang berat. Bima menyisihkan duri ikan untuk saya dan berkata pelan, "Aku tahu kesalahanku masih banyak, tapi ke depannya, aku akan menebus semuanya. Beri aku satu kesempatan lagi." Saya tersenyum dan mengangguk pelan. Saat saya melirik ibu mertua, beliau juga tersenyum tipis. Adi makan dengan riang, tidak lagi tegang seperti dulu. Suasana itu membuat hati saya hangat. Setelah badai yang panjang, akhirnya keluarga kami menemukan kembali momen damai. Saat malam semakin larut, saya menulis beberapa baris di buku harian saya. Saya mencatat perjalanan saya, dari seorang wanita yang hanya pasrah, menjadi seseorang yang bangkit untuk melindungi dirinya sendiri. Saya menulis, kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus dijaga dengan ketulusan dan akal sehat. Seorang wanita harus bisa mencintai dirinya sendiri agar bisa melindungi hal-hal berharga dalam hidupnya. Saya menutup buku harian dan tersenyum pelan. Saya tahu, akan ada banyak cobaan lain di masa depan. Pernikahan bukanlah jalan yang mulus. Tetapi sekarang saya telah belajar bagaimana melangkahinya dengan kaki yang kokoh dan hati yang kuat. Dan yang terpenting, saya tidak lagi merasa takut. Kisah Sari memberikan kita pelajaran yang mendalam. Dalam pernikahan dan kehidupan keluarga, seorang wanita tidak hanya membutuhkan kelembutan, tetapi juga keberanian dan akal sehat untuk melindungi nilai-nilai inti. Kebahagiaan hanya bisa bertahan lama jika didasari oleh ketulusan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Badai pasti akan berlalu. Yang penting adalah bagaimana setelah melalui semua itu, kita bisa menghargai diri kita sendiri, memaafkan di saat yang tepat, dan menemukan kembali kedamaian. Semoga melalui kisah ini, kita semua bisa merefleksikan kehidupan masing-masing. Selalu waspada terhadap godaan, berani berdiri tegak saat hak dan martabat kita terancam, dan jangan pernah lupa,
Cinta sejati selalu dimulai dari penghargaan terhadap diri sendiri. Jika kisah hari ini bermakna bagi Anda, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak kisah inspiratif yang menyentuh kehidupan, mohon dukung kami dengan berlangganan, menyukai, dan membagikan video ini. Bantu kami agar pesan hangat ini bisa tersampaikan kepada lebih banyak orang. Perhatian dan komentar dari Anda sekalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menciptakan kisah-kisah yang tulus dan berharga.